Ganten bilang, "Mah, kalau aku bukan orang Kristen, aku sudah tidak sanggup untuk melewati malam." Dan saya melihat betapa beratnya ini bagi Luanda, bagi Richard sebagai orang tua, melihat anaknya menderita seperti itu. Tapi mereka tahu mereka tidak sendirian. Kemarin waktu saya telepon saudara, dia bilang, "Ya, kami tolong doakan supaya kami kuat." Dan betul saudara, studi menunjukkan orang-orang yang believe in God, orang-orang yang tekun beribadah, itu dari banyak studi, mereka punya satu ketenangan, mereka punya satu kekuatan yang lebih dari orang-orang yang tidak punya Tuhan dalam hidup. Saudara, ada saatnya kita takut. Itu wajar. Kita punya perasaan. Seperti saya bilang, tidak selalu takut itu salah. Tapi kalau kita mulai takut yang membuat kita khawatir, membuat kita bingung, kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Jangan takut. Saudara, kenapa Daud bilang, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Gada. Ya, kalau saudara melihat gembala di zaman dulu, saudara, itu ada dua barang yang dia bawa. Yang pertama itu gada. Kira-kira bisa 1 feet atau 2 feet panjangnya. Agak bulat begini. Fungsinya untuk apa ya? Ya kalau di sini ya mirip-mirip baseball bat gitu ya. Untuk apa? Untuk protes domba-domba. Misalnya ada serigala datang, gembala yang baik tidak akan lari. Serigala dengan keadaan itu, itu maju, tak gemuk, kepala. Jadi senjata. Ya. Lalu gada ini juga diperkirakan untuk pelit. Apalagi kalau misalnya gelap, saudara, domba tidak bisa melihat, ya, itu gembala yang baik berjalan di depan, dia akan ketok-ketokan itu, tok, 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 sehingga apa? Domba itu bisa mendengar arah mana harus berjalan itu saat gelap. Lalu yang kedua itu tongkat, ya, tongkat bagi seorang gembala juga penting sehingga tongkat itu sering dibawa. Fungsinya apa? Banyak, saudara, tongkat ini. Tongkat ini yang ujungnya juga ada bentuk ini begini ya. Ini kalau waktu musim kering, saudara, di mana tidak banyak rumput untuk domba-domba, maka sang gembala itu akan menggunakan tongkatnya untuk menarik daun-daunan dari pohon, sehingga domba-domba bisa makan dari daun-daun itu. Lalu tongkat ini juga waktu mereka sudah sampai di kandang, saudara, biasanya tongkat itu disilangkan di pintu masuk. Jadi ini pintu masuk, tongkatnya disilangkan supaya apa? Domba-domba itu bisa masuk satu persatu. Kenapa? Di samping dihitung ada yang hilang atau tidak. Lebih dari itu, ketika sang domba itu masuk pelan-pelan, dilihatin apakah kakinya ada yang luka atau badannya ada yang luka, sehingga dengan tongkat itu, saudara, sang gembala akan melihat kondisi domba yang masuk itu. Kalau ada yang terluka, bisa langsung ketahuan dan dirawat. Saudara, Daud dulu adalah seorang gembala. Dia tahu. Daud bilang, "Aku tidak takut bahaya, karena Engkau, Tuhan, menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Di sini Daud mengingatkan dirinya bahwa dia tidak sendirian. Dan kalau kita membaca di kitab Mazmur, saudara, yang kebanyakan ditulis oleh Daud, saya melihat ada beberapa ayat di mana Daud ketika diperhadapkan kepada lembah kekelaman atau bayang-bayang maut, saudara, dia berkata kepada dirinya sendiri, dia mengingatkan dia punya Tuhan, punya gembala. Misalnya Mazmur 3 ayat 7, dia berkata apa? "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Puluhan ribu. Saya takut dikepung 5 orang.
Ya kalau sendirian, kalau saudara didampingi Bruce Lee, nggak takut, ya. Betul? Atau ada seseorang punya gun, ya toh? Mazmur 27 ayat 1, dia bilang, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Jangan perlu, saat kita mulai gemetar, waduh Tuhan gimana? Kita mulai panik. Kita ingatkan, Johnny, nah, kalau sudah namanya Johnny, ingat, Tuhan adalah terangmu, kekuatanmu, tak perlu takut. Mazmur 27 ayat ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap. Mazmur 46 ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini menunjuk apa? Bahaya bencana alam. Kalau tadi ada musuh yang berusaha untuk membinasakan dia, dia bilang tidak perlu takut, ada Tuhan. Demikian juga ketika ada bencana alam. Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut. Jadi Daud pernah takut kan? Pernah, dan itu normal. Tapi dia bilang apa? Aku ini percaya kepadamu. Jadi saudara, ketika engkau takut, bilang Tuhan, tolong aku yang takut ini untuk percaya kepadamu. Kepada Allah, Mazmur 56:12, aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah saudara, kita pun bisa juga membuat mazmur seperti Daud ini. Sekalipun aku akan menghadapi operasi, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Sekalipun mungkin aku kena lay off, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Jadi kita bisa terapkan di dalam situasi kehidupan kita masing-masing. Tuhan sayang kita, He loves us, He cares for us. Amin. Ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oh saudara, di depan ada lawan, serigala, singa, beruang, siap untuk menerkam sang domba. Gembala bilang apa? Makan dulu, tenang. Oh saudara, hebat kan? Ini musuh di depan, saudara. Sang gembala dibilang apa? Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa, saudara? Musuh tidak bisa mencelakakan engkau. Kenapa? Aku bersama engkau. Makanan di sini saudara menunjukkan apa? Betapa sang gembala bilang, jangan takut. Waktu tidur, tidur saja. Jangan mikir, kok besok gimana, bulan depan gimana, semester depan gimana. Nah, saya pun diingatkan Tuhan. Jangan saudara pikir pendeta tidak punya khawatir. Boleh itu. Saya tidak tahu semester depan apakah Ivan masih dapat full scholarship. Belum tahu. Tuhan mengingatkan, don't worry. Waktu tidur, tidur saja. Soal besok serahkan kepada Tuhan. Saudara, setiap kita itu punya kebutuhan, betul? Setiap kita punya pergumulan. Nah sekarang choice-nya bagaimana? Kita mau terus membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh persoalan-persoalan, kekhawatiran-kekhawatiran, atau Tuhan bilang makan dulu. Artinya apa? Jangan khawatir tentang yang lain. Aku mau kamu bisa tetap tenang, bisa enjoy your life, bisa
sini Tuhan memberikan kita kedamaian, saudara. Nah, minggu ini, saudara, saya belajar tentang bagaimana stres itu berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ini satu studi yang sudah dilakukan selama 30 tahun oleh para neurolog, para psikolog, ya, bagaimana para dokter juga secara umum belajar pengaruh stres, saudara. Dan ternyata, saudara, stres is not good for our health. Kecuali stres yang bersifat positif, yang mendorong kita untuk do something, yang bersifat satu motivasi. Tetapi stres karena tekanan hidup, karena persoalan yang membuat kita khawatir sampai takut, itu dampaknya tidak baik terhadap kesehatan kita. Banyak. Contohnya apa? Ketika otak orang stres di scan, saudara, itu hormon dopamin, hormon yang membuat kita merasa bisa cerah, ceria, itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak stres. Makanya orang lagi stres itu cenderung apa? Murung, melihat segala sesuatu itu suram, seperti kayak kabut begini, saudara, ya. Jadi ini kalau mau tahu orang stres melihat kehidupan seperti apa, ya foggy seperti ini, setiap hari foggy, saudara, kalau orang stres itu. Walaupun ada sinar terang matahari, tapi karena lagi stres, otaknya ini tidak bisa melihat kecerahan hari, yang dilihat itu foggy semua. Kemudian seorang dokter juga menunjukkan foto arteri dari orang yang sehat dan orang yang suka stres. Ternyata di arteri orang yang sering stres itu muncul plak. Jadi itu kalau lama-lama bisa menyumbang, bisa kena serangan jantung. Kromosom, ujung kromosom dari orang yang stres itu juga lebih pendek. Nah, ujung kromosom itu diperkirakan berkaitan dengan usia. Orang-orang yang sehat itu ujung kromosomnya itu lebih panjang, makin pendek, diperkirakan usia hidup yang bersangkutan juga makin pendek. Kalau orang yang stres itu, saudara, rupanya juga mempengaruhi pikiran. Kenapa? Karena stres itu bisa membunuh sel-sel di otak kita. Makanya, saudara, kalau orang lagi stres cenderung apa? Pelupa. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Karena apa? Memang sel-sel di otaknya itu bisa mati. Lalu, ya, Om Dori jauh lebih tahu dari saya, ya, bisa menyebabkan apa? Luka lambung. Memang, saudara, setiap kita katanya itu ada bakteri, ya. Tapi orang yang stres itu membuat bakteri itu bekerja lebih ganas sehingga menimbulkan apa? Luka di lambung. Jadi, saudara, banyak kerugian kalau kita itu mengalami stres yang negatif. Makanya, saudara, ya, minggu ini kalau saudara mulai stres, yang kuliah dan tugas kuliah itu banyak, ya, yang bekerja atau ibu-ibu rumah tangga atau apapun juga, saudara, ketika kita mulai stres, kita ingatkan diri kita sendiri, ngapain lu stres? Rugi sendiri, ya, bilang sama dirinya sendiri, ngapain lu stres? Rugi sendiri, ya. Lalu kita juga, ya, ngomong sama diri sendiri, ngapain, ya. EGP, emangnya gue pikirin, gitu, ya. Mempunyai Tuhan kok, ya, diserahkan sama Tuhan. Habis gimana mau dipikirin juga? Loh, ada hal yang saya pikir-pikir itu nggak ketemu, saudara. Terus terang, saya share dengan Mbak Jimmy misalnya, ya, saya ada pergumulan sesuatu yang kalau kami pikir, ya nggak ketemu, saudara. Lalu gimana? Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Kalau kita ini terbatas, nggak bisa menangani masalah-masalah itu sendiri. Tinggal tunggu waktu, nanti Tuhan bekerja. Ingat, ya, kalau saudara stres bilang apa? Ngapain lu stres? Rugi sendiri. Kalau gitu, ya. Saudara, suatu kali ada anak kecil yang bandel, saudara, kasih tau maminya nggak mau dengar, sehingga waktu makan malam, saudara, nah, sanksi, ya, udah, kamu nakal malam ini, kamu senang makan sendiri, nggak boleh kumpul sama papa, mama, sama
cantiknya, saudara. Disiapin di meja kecil di corner gitu, saudara. Bisa.